Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nurdin ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang ya masih seputar prakerja ya. Di sini saya mau membahas daftar kartu prakerja berkali-kali dan selalu gagal seleksi ya teman-teman. Saya mau mengasih penyebab dari gagalnya kartu prakerja ya. Dan juga di sini saya mau ngasih tips agar lolos ya. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, yang baru gabung di channel ini untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar ya. Dan jangan lupa subscribe agar nantinya mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Oke, kita lanjut. Daftar penyebab gagal lolos seleksi kartu prakerja ya. Oke, yang pertama yaitu kesalahan nik. Nah, ini nih kesalahan nik. Jadi manajemen pelaksana prakerja pernah bilang, yaitu namanya siapa ya, Pak Panji Minantea ya, pernah menyampaikan masih banyak peserta yang gagal ke tahapan seleksi pendaftaran kartu prakerja ya, lantaran beberapa kesalahan teknis. Satu diantaranya karena kesalahan menginput nomor induk yaitu NIK ya. Seleksi daftar kartu prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi hal ini membuat pengisian data NIK harus benar-benar sesuai. Seperti video yang tadi saya sudah upload, itu harus benar-benar sesuai. Jadi kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK seperti keliru dalam penulisan nama dan tanggal bisa menyebabkan data tidak bisa terverifikasi oleh sistem. Jadi kebanyakan NIK tidak dapat diverifikasi. Mungkin ada salah ketik nama atau tanggalnya tidak sesuai dengan database. Jadi solusinya adalah, kalian harus berhati-hati saat mengetik NIK saat pendaftaran kartu prakerja ya. Terus yang kedua, NIK dan nomor KK tidak sesuai. Ketidaksesuaian pada NIK dan nomor kartu keluarga yaitu KK ya, juga bisa menjadi penyebab gagal lolosnya peserta kartu prakerja. Jadi pastikan nomor NIK dan KK yang dimasukkan saat mendaftar kartu prakerja itu harus benar. Untuk mengecek kembali kebenaran nomor NIK dan KK, pendaftar dapat menghubungi call center Dukcapil ya di nomor 1500538 atau mengunjungi kantor Dukcapil terdekat. Dukcapil itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Nah, terus yang ketiga, sudah pernah lolos. Jika kamu sudah pernah mendaftar dan lolos seleksi kartu prakerja gelombang sebelumnya, maka sudah pasti yang pernah mendaftar itu tidak akan lolos ya teman-teman. Jadi NIK akan diblok sehingga tidak bisa lolos seleksi kartu prakerja yang sudah berjalan. Jadi itu yang ketiga, sudah pernah lolos ya. Dan yang keempat, masih sekolah atau kuliah. Jadi yang masih sekolah atau kuliah itu nggak bisa ya, karena NIK-nya terdaftar di sekolah. Pendaftar kartu prakerja yang masih aktif sekolah atau kuliah juga dipastikan tidak bisa lolos dalam dalam seleksi kartu prakerja ya. Jadi itu. Terus yang kelima, masuk dalam daftar orang-orang yang tidak bisa menerima. Daftar orang-orang yang tidak bisa menerima kartu prakerja itu, yang pertama pejabat negara ya, yang kedua pimpinan dan anggota DPR atau DPRD, terus yang ketiga
aparatur sipil negara. Terus yang keempat, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang kelima, anggota kepolisian negara. Terus yang keenam, kepala desa dan perangkat desa. Yang ketujuh, direksi, komisaris dan dewan pengawas pada BUMD atau BUMN. Nah, itu yang kelima. Terus yang keenam, pernah menerima bantuan dari pemerintah. Jadi penyebab lain kenapa seseorang tidak lolos seleksi kartu prakerja adalah pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah ya. Jadi bantuan ini berupa bantuan sosial DTKS dari Kementerian Sosial atau Kemensos, bantuan subsidi upah atau BSU alias BLT yang tiap bulannya itu 1,2 juta ya. Termasuk bantuan presiden atau banpres produktif untuk UMKM, BPUM atau BLT UMKM. Jadi mereka yang pernah atau saat ini menerima tentu tidak akan lolos seleksi ya. Terus yang ketujuh, kuota terbatas. Jadi yang harus diingat lagi, setiap gelombang kartu prakerja memiliki jatah kuota tersendiri. Dari gelombang 1 itu 600 ribuan lebih ya. Terus yang kemarin-kemarin 800 ribu sampai saat ini 800 ribu. Jadi jumlahnya bisa saja berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung kebijakan dari manajemen. Namun pada kartu prakerja yang dibuka pada 2021 kuotanya masih sama, yaitu 600.000 sampai 800.000 per gelombang. Ada yang 600.000, ada yang 800.000. Jumlah kuota 800.000 memang terkesan banyak ya teman-teman, tapi ingat, jumlah orang yang mendaftar kartu prakerja pasti jauh lebih banyak. Dan yang pasti para pendaftar berasal dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari 1 atau 2 kota. Jadi itu 7 ya. Jadi ada 7 penyebab gagalnya lolos kartu prakerja. Dan di sini juga saya mau mengasih tip agar lolos seleksi kartu prakerja ya teman-teman. Jadi tip agar lolos sebagai peserta kartu prakerja, pendaftar juga harus memastikan data-data yang dimasukkan ketika melakukan pendaftaran akun sudah sesuai dengan yang diminta ya. Sehingga ketelitian saat mengisi data dan mengunggah foto sangat diperlukan selama proses dalam kartu prakerja ya. Jadi 2 kesalahan yang paling sering terjadi yaitu keliru saat memasukkan NIK. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi ya. Jadi keliru saat memasukkan NIK hingga kualitas penampakan foto selfie yang kurang baik. Selain itu, pendaftar juga harus memastikan nomor handphone serta email yang diinput saat mendaftar masih aktif. Jadi email sama nomor handphone itu harus benar-benar aktif ya teman-teman. Pendaftar juga sebaiknya mengerjakan soal-soal di dalam tes motivasi dan tes kemampuan dasar secara bersungguh-sungguh selama 15 menit. Jadi jangan asal-asalan ya kalau ngitung kalau mengerjakan tes motivasinya itu. Jadi pastikan juga jaringan internet stabil saat proses pendaftaran kartu prakerja ya. Diusahakan kalau ada WiFi itu pakai WiFi, kalau enggak ya diusahakan internetnya itu benar-benar stabil. Jika sudah mencoba beberapa tip dari tadi yang saya sudah jelaskan, jika kamu belum berhasil, bersabar aja ya, dan terus berusaha agar bisa lolos di gelombang berikutnya. Jadi faktor keberuntungan atau hoki juga dianggap sangat menentukan kelolosan peserta ya teman-teman. Nah, terus ini sistem seleksi kartu prakerja ya. Nah, ini sistemnya itu gini. Jadi perlu diketahui ya, sistem seleksi yang digunakan dalam kartu prakerja itu bukanlah siapa yang paling cepat mendaftar dia yang akan lolos, bukan seperti itu teman-teman ya.
Jadi melainkan dilakukan oleh sistem setelah penutupan gelombang pendaftaran ya. Jadi hal ini perlu disampaikan, pernah disampaikan oleh siapa sih, lupa lagi itu, siapa ya, Loisa Tuhato kalau nggak salah ya. Loisa Tuhato ya, dalam keterangan yang diterima di salah satu tribun new.com ya kalau nggak salah. Proses seleksi kartu prakerja dilakukan oleh sistem setelah penutupan gelombang. Jadi tidak berdasarkan siapa cepat dia dapat. Nanti kami akan umumkan jadwal penutupannya. Nah, ujar Pak Loisa ya, kalau nggak salah ya Loisa gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi selain manajemen juga melakukan penyaringan pendaftaran secara ketat sebanyak 2 kali, itu kan sebanyak 2 kali teman-teman. Jadi si Pak Luis juga bilang kami melakukan verifikasi NIK dan KK dengan data di Dukcapil. NIK yang tidak terdaftar langsung gugur. Terus yang kedua, verifikasi terkait daftar terlarang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, penyebab dari gagalnya lolos seleksi kartu prakerja itu dari 7 poin ya, dari tadi yang saya jelaskan. Jadi itu intinya ya, kalau misalnya kalian dari gelombang 1 sampai gelombang 19 nggak lolos, itu perlu kali lagi ya teman-teman, agar kalian bisa lolos di gelombang 20 nantinya ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan juga ya, walaupun agak berisik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.